Karena saya bilang tadi membatalkan sholat itu baik, saya tampilkan lagi. Saya tampilkan dulu hadisnya. Contohnya tidak menghadap kiblat. Itu Saya bisa tampilkan membatalkan hadis. sholat. Kenapa? Arah harus menuju ke kiblat. Karena syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Ke Ka'batullah. Kamu tahu? Enggak tahu. Kamu Orang nih. sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang rugi. Islam. Ini salah contoh. Tuh, salah satu contoh. saya bacakan tuh. Ya ini. Menghancurkan Islam katanya. Saya bacakan, saya bacakan. Cuma bisa menghancurkan Islam. Saya bacakan ya, dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di depannya seperti mukroh, arrohi, tiang atau kayu sandaran di belakang sandarannya atau tunggangannya. Pemutus sholatnya adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah syaitan. Ternyata dia satu tim, pemirsa. Dia satu tim dengan keledai dan anjing hitam, pemirsa. Aduh. Perkataan yang kamu sebut, tapi kamu tidak bisa. Kamu saja tidak percaya bahwasanya akalmu separuh. Kamu tidak percaya bahwa akalmu separuh. Apa yang kamu sebutkan? Oke, kamu percaya tidak bahwa akalmu separuh? Kenapa tidak bisa? Percaya tidak kalau akalmu separuh? Tidak syaratnya, tidak sah sholat. Dia tidak tahu bahwa akalnya dia separuh. Tidak sah sholat itu harus menghadap kiblat. Ya makanya kalau kau ke hadis nanti kau kena pukul sendiri di situ. Kalau kamu pergi ke hadis nanti kau babak belur. Makanya jangan mengatakan yang lain-lain. Oke, kita kembali lagi nih. Kita kembali ke tema awal nih. Kamu percaya tidak bahwa Quran itu sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal? Enggak. Enggak lah. Oke, tolong jelaskan tata cara sholat menurut Al-Quran. Apa bacaan sholat menurut Al-Quran? Apa? Coba. Apakah bacaan sholat menurut Al-Quran? Bacaan sholat yang tidak gimana? Tahu dia. Tidak tahu dia. Kalau sholat kan baik, dengarkan. Ketika sholat maka dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu. Sekarang saya tanya, di mana? Di mana ayatnya? Kamu tahu enggak rukun 13? Di mana ayatnya kalau sholat harus baca itu? Di mana ayatnya kalau sholat harus baca itu? Di mana? Tahu nggak cara kita sholat? Enggak usah sholat. Masalahnya bukan tata cara sholat. Di dalam Quran di mana penjelasan itu? Jangan dibilang kamu bisa. Nekat lagi dia, pemirsa, panas dia, pemirsa. Jangan sombong kamu jadi manusia. Kamu tidak. Berarti Quran tidak bisa menjelaskan. Tanpa pengetahuan ulama. Berarti Quran tidak bisa menjelaskan. Bukan tidak bisa menjelaskan. Quran tidak bisa menjelaskan. Kamu yang enggak paham nantinya. Kamu yang Yaudah, jelaskan menurut Al-Quran ayat berapa? Menurut Al-Quran, kalau menurut saya, menurut yang udah saya kok menurut kamu? Jangan menurut kamu. Saya belajar dari ulama-ulama. Ya menurut Quran mana? Ya menurut Quran. Enggak dari Quran. Bukan dari Al-Quran. Enggak dari Quran. Urutkan para ulama biar enggak dari Quran. Kita syarat sah untuk mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Rukun 13. Berarti terbukti hanya gombal, pemirsa. Al-Fatihah, kamu niat. Berarti hanya gombal. Jadi manusia. Mengapa kamu berani nekat-nekatnya menggombal dia? Gombal. Mengapa kamu sungguh nekat menggombal? Ini itu segala macam apaan? Di ayat berapa, surat apa yang menjelaskan tentang sunat? Sunat berapa? Ada. Ya. Memang mana saya surat berapa? Karena saya bilang saya bukan nekat dia, pemirsa. Ada tapi katanya tidak bisa disebutkan. Sungguh nekat dia, pemirsa. Kamu yang enggak karena kami karena akalmu separuh.
akalnya separuh. Kamu Dia tidak mengakui bahwa akal perempuan itu adalah separuh. dengar ya. Dia tidak percaya. Tahu nggak kalau misalnya segala sesuatu diawali dengan niat? Tahu? Di ayat berapa? Surat berapa? Surat berapa? Kamu tahu tentang hadis, tapi kamu nggak tahu tentang hadis ini. Katanya kitab yang memberi penjelasan adalah Quran. Gimana? Masa kitab yang menjelaskan Quran yang memakai hadis? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu caranya. Agama kami ya, kamu tidak tahu. Saya tidak merusuh, saya hanya membuktikan apakah kalian itu gombal atau tidak. Ternyata kalian bergombal. Sudahlah kamu kalah, sudahlah tentang hal itu semua sudah emang. Makanya kamu termasuk orang-orang yang nekat. Emang. Kamu jangan salah kaprah di sini, jangan tahu tentang agama kamu. Kita biarkan dia capek dia. Capek dia teman-teman. Apa gombalan? Coba kamu bilang apa? Mana? Coba gunakan Quran sebagai kitab penjelas. Al-Quran biar kamu tahu. Mana? Al-Quran. Kamu tidak kaji sih, cuma dari itu suruh dia sudah mulai suruh panas di dalam hatinya itu. Di dalam hatinya panas dan terbakar, pemirsa. Panas dan marah-marah dia, pemirsa. Kita terbakar saja dia, pemirsa. Ngomong tidak jelas dia, pemirsa. Malaikat ada nggak disebutkan? Kan nggak tertata dalam Al-Quran, nggak disebut tuh dalam Al-Quran. Berarti gombal. Pertama Nabi Adam, Idris. Berarti gombal kalau itu kita menjelaskan. Dalam Al-Quran enggak, tapi kenapa kita bisa tahu pertama? Berarti gombal dong. Nabi ya. Berarti gombal dong itu kita penjelas. Apa gombal? Ada dalam Al-Quran tapi tidak disusun dengan jelas dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Jelaskan per tabnya. Mana? Pertama Nabi Adam dari pertama. Iya mana? Gombal terus dia dari tadi. Adalah Nabi Adam. Kamu tahu nggak? Makanya nggak usah gombal kamu, nggak usah kamu kaprah di sini kalau kamu nggak tahu tentang Al-Quran. Al-Quran itu. Biarin dia capek dia bisa ngomong terus. Dan ini salah satu orang, contohnya orang gila mengkaji Al-Quran sendiri tanpa mau mendengar ulama. Ulama itu pewaris dari mana? Di mana dibilang ulama pewaris mana? Sih, makanya nggak tahu. Iya mana? Kamu nekat saja. Kamu bilang katanya ini nggak ada. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu caranya. Surah berapa? Biarin sampai capek dia pemirsa. Kamu nggak usah kaprah di sini. Sampai capek dia pemirsa. Nggak usah kaprah kamu tentang agama kami. Kamu nggak usah bilang agama kami bla 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 segala macam, bla 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 segala macam. Apa? Udah capek? Apa capek? Enggak pernah capek saya untuk bilang tentang akalmu separuh kok, kamu nggak sadar-sadar sih. Kamu yang capek. Iya, akalmu separuh, kamu nggak sadar-sadar. Kamu tahu nggak? Akalmu aja separuh, nggak sadar-sadar kamu. Makanya kamu terdiam. Surupan dia pemirsa. Kamu nggak akan terdiam. Kalah lagi dia, nangis. Udah. Jadi kusarankan kamu bertaubat, kamu berobat dulu sana. Kalau misalnya kau bertobat dulu, kamu masih berzaitun dulu. Kalau enggak, sini deh ke pesantren. Di sini masih besar pesantrennya ya. Kalau kamu mau masuk, kasih tahu ini tentang Al-Quran, silahkan kamu ini. Kau jangan-jangan udah dinikahi, sudah dinikahi lagi guru ngajimu. Kamu silahkan ke sini. Jangan-jangan kamu udah dinikahi guru ngajimu lagi. Guru ngaji memang kayak kamu, mungkin guru ngaji kayak kamu yang bakal nikahin. Kamu kan tidak tahu itu kasus kejadiannya banyak guru ngaji ini. Aku dengar berita-berita kayak gitu, guru ngaji nikahin anak dayahnya. Tidak tahu dia pemirsa, baru tahu selama ini kemana. Sungguh nekat kamu. Kalau kamu mau, jangan dinikahi oleh guru ngaji ini teman-teman. Al-Quran itu gimana, adabnya gimana? Enggak ada orang yang disini ngarang bebas saja. Yang ngomong seperti itu nggak ada adab. Kamu mau kasih tahu nggak minuman terenak? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kamu tahu?
Kamu mau kasih tahu nggak minuman terenak di dunia? Kamu nggak tahu ya. Kamu berarti sama bodohnya kayak saya. Kamu mau saya kasih tahu nggak minuman terenak di dunia? Daripada saya lagi kamu. Berarti kamu lebih bodoh lagi daripada saya. Kamu termasuk orang bodoh berarti juga. Ngomong tidak pakai dalil terus dia pemirsa. Bodoh, nggak usah kamu orang pandai kalau misalnya kamu belum tahu tentang hal itu. Al-adabu faqal ilm. Saya emang bukan orang berilmu, makanya mungkin saya kurang. Mengaku dia pemirsa. Dia mengaku. Dia mengaku dia tidak berilmu, tapi masih saja ngoceh panjang lebar dia teman-teman. Sungguh dia ini termasuk orang-orang yang nekat teman-teman. Ini dia yang nggak ada orang berilmu seperti itu. Saya nggak pernah melihat ulama seperti itu. Sungguh nekat dia pemirsa. Orang lain nggak pernah. Kamu saya lihat di hari ini ya, kalau dia emang orang berilmu, dia tahu tentang agama, dia tahu tentang Islam, dia nggak mungkin mengejek saya seperti itu. Dia bukan saya mengejekkan. Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Kalau kamu berilmu, saya bilang, saya emang orang fakir ilmu. Saya lagi belajar tentang agama kami. Kamu tahu kan? Tahu segalanya tentang Islam, tahu tentang hal ini, tahu tentang hal itu, segala macam. Tapi adab, kamu belajar nggak tentang adab? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kamu belajar dulu tentang adab, baru kamu bagaimana ceritanya rumah Tuhanmu kebanjiran? Kalau misalnya kamu nggak belajar adab, sama aja. Kamu nggak lihat di layar? Lihat dulu layar itu. Lihat dulu layar itu, udah banjir itu loh. Udah banjir itu gimana itu? Itu tuh. Baru tahu dia kaget dia, kaget dia. Dia kaget. Lihat kaget. Kaget ya. Di Palang, Gimana tuh banjir? Isa Al-Masih itu di Palang, woi, di Palang Isa Al-Masih itu. Lihat tuh, dia menghina nabinya sendiri pemirsa. Dia menghina nabinya sendiri. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Isa bukan nabinya umat Muslim. Itu Tuhan, sedangkan kami cuma rasul. Jadi Isa bukan nabimu. Kami cuma satu. Jadi Isa bukan nabimu. Kamu tahu apa? Jadi Isa bukan nabimu. Dia nggak nabinya, bukan Isa. Dia tidak beriman kepada Nabi Isa. Pemirsa nekat dia pemirsa. Nekat dia pemirsa. Dia termasuk orang-orang yang nekat pemirsa. Gimana itu banjir itu? Isa itu disalib nggak sih? Kenapa nggak ada hadis? Isa itu disalib nggak sih? Sedangkan itu kalamnya Allah bilang, dan hadis itu kalam. Emang jangan minum obat dulu biar nggak stres. Emang? Berarti ya cuma gombel ya berarti ya. Stres dia pemirsa. Emang? Cuma gombel. Emang dengerin emang. Isa itu disalib nggak sih? Bisa mengkaji Al-Quran itu kamu aja. Isa itu disalib nggak sih? Bisa kamu susun para ulama. Di dalam hatinya dia nangis itu pemirsa. Habis obatnya pemirsa. Bisa mengkaji. Kamu kenapa nggak bisa? Karena kenapa kamu di sini kamu tahu nggak yang nonton berapa? Di sini yang nonton 1.000 orang loh. Makanya kamu seperti itu seperti orang. Kamu itu ditonton 1.000 orang loh di sini. Kamu tahu nggak? Kamu nggak bisa memilah. Kamu itu di sini ditonton 1.000 orang. Kamu sadar nggak sih? Kesurupan terus sih kamu. Iyalah. Kamu di sini yang nonton kamu itu udah 1.000 orang loh. Dengerin. Dengerin. Isa itu disalib nggak sih? Agama saya untuk agama saya. Isa itu disalib nggak sih? Agamamu untuk ujung-ujungnya ini ya. Agama kamu jelek. Jurus terakhir dikeluarkan dia pemirsa. Lakum dinukum waliyadin pemirsa. Dikeluarkan dia jurus terakhirnya. Terserah itu. Kejang dia sama. Yang mencampur adukan siapa? Saya tidak mencampur adukan. Kamu yang mencampur adukan sunnah. Saya tidak mencampur adukan. Aja kamu campur adukan. Kamu saya tanya, itu gimana itu banjir itu? Itu banjir gimana? Ya mau gimana banjir? Itu namanya, itulah banyak kali yang orang-orang yang datang mungkin. Gara-gara itu banjir? Enggak lah, itulah. Terus kenapa banjir? Capek. Kenapa banjir? Semua orang gila. Kenapa banjir?
Kalau sama orang gila nggak usah dijelaskan. Kenapa banjir? Kita nggak akan ngerti ya. Kan nanti ditanya lagi, ini kenapa? Kenapa ditanya kenapa banjir kok Maek? Itu banjir kenapa? Gimana Allah? Gimana itu tanya Allah? Saya tanya itu rumah Tuhanmu kenapa banjir? Itu cuma orang gila. Karena pikiran kenapa banjir itu? Sampai ke situ. Jadi nggak usah berpikir. Makasih, terima kasih Bang Gipnya, makasih. Makasih. Rumah Tuhanmu itu banjir itu gimana ceritanya? Besok makan apa? Makan nasi kah? Masih ada beras kah di rumah? Itu loh, saya tanya dulu itu loh. Kamu harus uruskan. Kamu harus bersikap baik kepada orang-orang. Itu yang kamu harus. Saya cuma tanya sama kamu kenapa rumah Tuhanmu kebanjiran? Kok lari kemana-mana sih? Kamu udah beres kah? Iya, makanya saya tanya itu Tuhanmu rumahnya kebanjiran tuh gimana? Itu rumah Tuhanmu ke rumahnya kebanjiran bagaimana itu? Apa Tuhan kamu sudah beres? Itu bukan rumah. Jelas dong Tuhan kami naik ke surga. Itu arah kiblat. Naik ke surga, Tuhan kami naik ke surga. Sama dengan agama kamu. Kamu letak Tuhan, kamu tahu. Oke, baik. Sekarang aku kasih tahu kamu yang ini ya. Dibunuh kan? Bisa mati. Sekarang aku kasih tahu kamu yang ini. Makanya Tuhan kami selalu hidup. Tuhan kami selalu ada di sini di hati. Tahu kamu? Makanya kalau Tuhan kamu mati, makanya otak kamu juga ikut mati. Yakin. Yakinlah. Yakinlah. Oke, kutunjukkan kau yang ini. Ya kan? Kutunjukkan kau ini. Kalau seperti itu caranya. Kamu bilang itu Tuhan kamu. Maaf. Lihat tuh. Lihat dulu di gambar itu. Iya, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Tuh loh, kamu udah nyium itu belum? Udah nyium itu belum kamu? Belum sempat saya nyium. Udah nyium itu belum kamu? Enggak aja ya Allah berikan. Pengen nyium itu nggak kamu? Kamu pengen nyium itu nggak? Pengen nyium itu nggak? Pernah nggak nyium? Pernah nggak? Saya tidak mau mencium itu. Buat apa? Kami mau banget menyium itu karena kami bakalan biar ngapa? Pengampunan di situ ya. Jadi batu bisa ngampunin dosa. Jadi batu bisa ngampunin dosa. Kasih tahu tempat-tempatnya. Jadi batu bisa ngampunin dosa. Jadi batu bisa ngampunin dosa. Tuhan kamu udah mati. Ditanya batu bisa ngampunin dosa kok marah-marah. Berikan penerang ke kami. Makanya kamu. Kamu bilang mau cium itu biar dosamu diampuni. Saya tanya sama kamu, berarti batu itu bisa menghapus dosa. Nggak usah kamu bahas di situ ya. Berarti batu bisa menghapus dosa. Takut dia pemirsa. Berarti batu bisa menghapus dosa. Apanya yang saya takutkan? Saya nggak pernah. Kata kamu batu bisa menghapus dosa. Walaupun di muka bumi ini saya nggak pernah takut kecuali Allah. Kata kamu batunya bisa menghapus dosa. Iya jelas lah. Apanya yang saya takutkan? Berarti batu penghapus dosa nih. Enggak, bukan seperti tadi katanya batu penghapus dosa. Gimana sih? Asal itu gimana? Makanya mutar-mutar lagi dia nih. Karena kamu bodoh. Oke, saya tanya satu kali lagi sama kamu. Sebentar, pelan-pelan. Tadi kamu bilang kalau kamu mencium batu ini berarti kamu menghapus dosa, betul? Ceritakan sampai saat ini kenapa kami ada pewaris daripada anbiya Allah. Makanya kami tahu tentang hal batu Hajar Aswad segala macam. Menghapus dosa. Kamu menghapus dosa batunya. Sudah mati, tolong. Ini batunya menghapus dosa enggak? Mati, jadi nggak pernah dikasih tahu tentang kisah-kisah itu. Menghapus dosa enggak ini batu? Kalian nggak pernah tahu gimana kisah-kisah kalian. Makanya ditanya menghapus dosa enggak, lari kemana-mana. Ini batu menghapus dosa enggak? Kamu mau kan mencampur adukan agama kami? Malu dia pemirsa. Tidak mau menjawab. Dia tadi dibilang katanya menghapus dosa. Sekarang mau diralat pemirsa, mau diralat. Tentang Al-Quran lagi, Ismail. Apa bedanya batu ini dengan Allah? Malu. Allah menghapus dosa enggak? Tahu malu? Allah menghapus dosa enggak? Ikut tentang agama kami. Allah bisa menghapus dosa enggak? Kayak dia lah yang paling tahu. Curhat pemirsa, curhat. Waktu dibilang, kenapa dibilang ini? Nggak tahu dia, nggak bisa dia jelas. Curhat. Ya, tapi itulah yang namanya diskusi atau debat. Tidak ada yang istilahnya bisa dikatakan kalah atau menang. Tapi yang pasti seharusnya diskusi boleh, bertukar pikiran boleh. Tetapi jangan memaksakan kehendak, apalagi tidak menghidupinya atau mengimaninya. Kalau umat Kristen yang menghidupi Alkitab, biarlah mereka yang percaya, biarlah umat Kristen yang memegang pengertian dan hikmat itu. Jangan dari agama lain, seolah-olah agama lain tidak menghidupi tapi berlagak lebih tahu.
Oke, baik. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.